Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mengklik lagi video ini di channel Pak Abdul Murni. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya, Bapak mau memohon maaf karena belum bisa menyajikan materi secara Zoom. Yang kedua, minta maaf juga dalam video ini Pak Abdul kalau misalnya tidak maksimal atau kurang maksimal dalam menyajikan materi karena memang Pak Abdul lagi kecapean banget, lagi padat banget akhir-akhir ini kecapean banget mukanya, luar biasa, jadwal lagi padat. Selanjutnya minta maaf lagi kalau suaranya noise banget, banyak angin. Ya memang di sini Pak Abdul pakai 2 kipas depan dan belakang. Jadi di ruangan ini lagi gerah banget, jadi pakai 2 kipas. Tapi nggak apa-apa, tetap Pak Abdul insya Allah tetap semangat dalam menyajikan materi yang ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berlanjut ke sesi selanjutnya. Allahu Akbar. Lagi nggak enak badan. Semangat. Oke. Kali ini kita membahas di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ya, di kelas 3 ini meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ini di semester 1 ya. Kita mempelajari 2 subbab. Yang pertama itu Allah Maha Esa, yang kedua Allah itu Maha Pemberi atau Al-Wahhab ya. Oke, kalau kamu lihat nih di gambar ini ya, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Kalau di buku paket ada, lihat di halaman pertamanya di bab 3 itu adalah Tuhanku adalah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Allah kehendaki. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah Maha Esa, dalilnya apa sih Pak Abdul? Ya, Allah Maha Esa tidak lain tidak bukan dalil yang sangat-sangat biasa dipakai dan sangat simpel sekali. Itu ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Nah, di sini ada ya penjabarannya, walaupun singkat tapi padat ternyata. Ya, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Lalu yang selanjutnya, hanya Allah lah tempat bergantung. Berarti tempat kita menggantungkan sebuah harapan, doa dan segala macamnya pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Dia tidak beranak serta dia tidak pula diperanakan. Ya, kita bahas nanti satu-satu. Dan tiada satu pun yang setara dengan Dia. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Yang pertama, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Di sini mengatakan Maha Esa dikaitkan dengan kata ahad. Ahad berasal dari kata wahid.
Nah, wahid artinya satu. Tapi kata satu ini wahid ya, yang bisa menggantikan lebih dari segala-galanya dengan satunya ini, yaitu ahad. Karena ahad menjadi kalau diartikan ke Indonesia mungkin esa ya. Tapi kalau ahadnya ini artinya lebih ke tiada satupun gitu. Tiada satupun yang seperti Allah gitu. Jadi kata ahad dipakai untuk mengganti kata satunya, kata si wahid ya. Akhirnya digantilah dengan kata ahad. Jadi tiada satupun yang setara dengan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi katakanlah tiada banding ya, Allah itu tiada banding. Makanya dikatakannya ahad, bukan wahid lagi. Kenapa bukan wahid lagi? Karena kalau sudah pakai wahid berarti ada isnain yang kedua gitu. Nanti ada salasah terus sampai seterusnya. Nah, kalau sudah kata ahad, nah, ini tidak ada lagi seterusnya, karena ahad itu sudah mewakili segala-galanya. Contoh, kamu nggak ada lagi deh selain kamu deh yang aku suka misalnya, seperti tiada lain deh gitu yang bisa aku banggakan kecuali kamu ya. Kamunya ini ke ahad gitu, contoh itu ya, itu contoh aja gitu, seperti itu. Kenapa menjadi ahad? Nah, tiada lain tidak bukan hanya Allah lah ya yang Maha Esa. Itu nggak ada lagi yang lain, hanya Allah. Selanjutnya, hanya Allah lah tempat bergantung, bukannya kita gelantungan, bukan. Tempat bergantung maksudnya kita menggantungkan sebuah harapan, doa, cita-cita ya, asa dan lain sebagainya, ini hanya kepada Allah ya. Jadi karena Allah yang Maha Esa, patutlah kita bergantung kepadanya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku niscaya aku kabulkan, kata Allah ya. Lalu selanjutnya, dia tidak beranak serta dia tidak pula diperanakan. Jadi Allah ya memang ada dan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Beda dengan Tuhan-Tuhan lain ya. Jadi Tuhan-Tuhan lain mungkin punya anak, punya bapak gitu, punya ibu gitu ya. Tapi Allah tidak. Inilah yang menjadi sebuah pembeda. Ya, kita di agama Islam sangatlah berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Dan tiada satu pun yang setara dengan dia. Nah, yang tadi ada kaitannya dengan ahad. Jadi ahad mewakili tidak ada satupun yang sama atau yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari Allah Maha Esa ya, yang diwakilkan dari surat Al-Ikhlas ya. Lalu kita selanjutnya bisa langsung ke ini ya. Tadi kan yang pembahasan yang A ya, Allah itu Maha Esa. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Al-Wahhab, Allah itu Maha Pemberi. Al-Wahhab, Allah artinya Maha Pemberi. Allah memberikan semua karunia kepada semua makhluknya yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih, tanpa diminta, dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu. Kapanpun, dimanapun makhluk berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberi rizki kepada seluruh makhluknya atau seluruh hambanya. Seluruh makhluknya ya. Artinya di sini yang tidak beriman kepadanya, yang agama lain pun Allah berikan ya karunia-Nya. Seperti itu. Ya. Jadi tidaklah esa Allah kita kalau Allah kita ini enggak memberi. Nah, inilah luar biasanya Allah. Allah memberi tidak pandang siapapun itu, Allah beri. Luar biasa kan? Mungkin kalau kita jadi Tuhan atau kita jadi Allah, kita pasti pilih-pilih.
dia nggak percaya sama aku kok, nggak usahlah kita kasih gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, berbeda dengan kita, dengan kita sebagai makhluk, karena Allah sebagai Khalik, pencipta. Nah, Allah memberikan semua karunia-Nya pada seluruh makhluk. Maka dari itu Islam itu dibilang rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Jadi siapapun orangnya dapat keberkahan, dapat karunia-Nya. Maka dari itu Al-Wahhab di sini pantaslah disandingkan untuk gelar ya, bukan gelar sih, bisa dikatakan nama besarnya Allah ya, yang sangat pantas untuk kita serukan seperti itu. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita juga boleh mengikuti sifat-sifat Allah yang Maha Pemberi. Kita senang bersedekah, karena yang senang bersedekah insya Allah jauhkan dari bala ya, atau musibah. Jadi karena siapapun yang suka sedekah, Allah jaga orang itu, luar biasa. Itu udah janji Allah ya. Lalu yang kedua, memberikan sesuatu pada orang lain dengan ikhlas. Ikhlas seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ketika kita ikhlas, tidak usah dibicarakan lagi. Itulah makna ikhlas sebenarnya. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Nah, memberi. Jadi jangan tunggu sampai disuruh dulu baru kita memberi. Kalau bisa kita langsung kasih. Keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak usah muluk-muluk atau ya nggak usah berekspektasi tinggi. Apapun yang bisa kita berikan aja. Jadi lakukan yang kita bisa berikan. Oke. Allah Maha Esa, artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu ya, tadi yang mewakili satunya dari kata wahid ya, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak ya, yang tadi ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Jadi nggak ada yang bisa menyamai, karena Allah sebagai sang Khaliq, kalau kita sebagai makhluk. Jadi Allah dengan kita sangatlah berbeda ya. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib ya, enggak boleh. Juga selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan. Ini sudah over, udah 13 menitan. Mohon maaf kalau belum maksimal. Nah, ini Bapak menggantikan Zoom-nya lewat ini. Kenapa? Ya, alasan lainnya karena Bapak ditunjuk sebagai tutor ANBK. Jadi waktunya kebagi-bagi. Jadi khawatir Bapak nggak bisa nge-zoom ya. Jadi Bapak akan buatkan penjelasan yang ada di Zoom lewat video ini. Kalau ada yang kurang, boleh silakan WA pribadi aja, kita diskusi bareng. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.